Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Putriani Najla Nabila dari Pendidikan Bahasa Jepang, Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra, Universitas Pendidikan Indonesia. Dalam kesempatan ini, saya akan membahas artikel ilmiah yang saya buat yang berjudul Strategi Pemeliharaan Rumah Tradisional Korea untuk menjadi Fasilitas Umum. Yang akan saya bahas ada abstrak, pendahuluan, metode penelitian, hasil dan pembahasan, lalu kesimpulan. Saat ini, permintaan pengguna terhadap hanok, yaitu bangunan tradisional Korea, meningkat di Korea, dan penggunaannya sebagai tempat tinggal dan akomodasi, sementara fasilitas umum jarang dibangun dengan gaya hanok. Salah satu alasan paling kritis untuk masalah ini adalah bahwa hanok sulit dirawat sebagai fasilitas umum. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kegunaan hanok agar dapat diterima sebagai bangunan umum dan untuk mengatur strategi pemeliharaan dengan gaya struktur kayu. Artikel ini mendefinisikan bangunan umum di Hanok dan mengklasifikasikannya menjadi 3 jenis menurut standar struktural dan mendeskripsikannya karakteristik masing-masing jenis untuk menganalisis model Hanok terbaru yang dibangun sebagai hasil dari proyek pemerintah dan strategi yang disarankan untuk keberlanjutan Hanok. Kata kuncinya, fasilitas umum Hanok rumah tradisional Korea. Pendahuluan. Budaya lokal atau daerah semakin tergeser eksistensinya seiring berkembangnya zaman. Pergeseran budaya ini tidak hanya terjadi di daerah kota saja. Fakta bahwa masyarakat pribumi, terutama generasi muda, lebih memilih untuk tinggal di rumah tinggal tembok dengan dinding plesteran batu bata. Hal ini dapat mengakibatkan lama-kelamaan rumah adat tidak dibangun lagi dan hilang sendiri seiring berkembangnya zaman. Negara Korea memang memiliki cukup banyak peninggalan warisan yang tersebar di seluruh wilayah kota. Warisan Korea tersebut berasal dari masa kolonial berupa perkampungan adat yang cukup unik. Salah satunya adalah rumah adat Hanok. Oleh karena itu, tujuan dari artikel ini adalah untuk mendeskripsikan indeks evaluasi untuk fasilitas bangunan umum Hanok berdasarkan klasifikasi komposisi struktural dan strategi utama untuk operasi pemeliharaan dengan memantau fasilitas umum yang baru dibangun dengan gaya Hanok. Saran Hanok yang akan dianalisis adalah gaya bangunan dengan karakteristik dan elemen tradisional Korea, terutama yang dipadukan dengan teknologi, struktur, dan material terkini untuk penggunaan kontemporer. Metode penelitian, metode yang digunakan dalam permasalahan studi komprehensif yaitu menggunakan pendekatan kualitatif menurut Sugianto di tahun 2018. Peninjauan kajian pustaka dalam studi literatur yang membentuk tujuan kajian penelitian, yaitu strategi pemeliharaan rumah tradisional Korea untuk menjadi fasilitas umum. Pengumpulan data yang digunakan alat tinjauan pustaka untuk pengkajian studi literatur. Proses pengolahan data yang telah didapatkan akan dikompilasi, analisis, simulasi, dan hasil kesimpulan akhir mengenai studi literatur. Dalam pembahasan, sebagai hasil dari analisis kriteria yang mendefinisikan Hanok, dan Hanok baru atau Neo Hanok dinilai bahwa standar klasifikasi yang paling tepat adalah menetapkan 3 jenis yang berbeda sesuai dengan formasi struktural dan bahannya, menurut Cho di tahun 2014. Tipe A, jenis ini terdiri dari struktur kayu di hampir semua komponen, dan sebagian besar Hanok tradisional Korea termasuk dalam tipe A. Lalu tipe B, tipe hybrid ini terdiri dari struktur dasar menggunakan bahan kontemporer untuk bagian bawah dan struktur kayu untuk bagian atas untuk memenuhi stabilitas struktural. Lalu tipe C, tipe gabungan ini terdiri dari beberapa struktur seperti campuran struktur kayu dan lainnya untuk mengamankan stabilitas struktural dan perluasan spasial. Dalam masyarakat, arsitektur memiliki tugas untuk melestarikan budaya dan memberikan kemungkinan untuk membangun masa kini dengan kekuatan budaya dan tradisi. Dalam arsitektur, dari setiap kasus, penelitian ini
ekstrak faktor-faktor yang akan digunakan untuk memeriksa kegunaannya. Isinya seperti yang ditunjukkan pada faktor penilaian yang diekstraksi dari fitur arsitektur dapat diklasifikasikan ke dalam 8 kategori, seperti evaluasi, elemen berorientasi manusia, wilayah, lokalitas, sirkulasi, bebas hambatan, pemeliharaan, dan ruang komunal, menurut Lay di tahun 2017. Upaya untuk melestarikan rumah Hanok untuk fasilitas umum sebagai berikut. Menurut Lay di tahun 2018. 1. Menjaga, merawat, dan tidak merusak rumah Hanok yang ada. 2. Menyebarluaskan pada generasi muda tentang rumah Hanok. Lalu yang ketiga, menjadikan pembelajaran muatan lokal terkait budaya Korea terkait Hanok sebagai pelajaran wajib sekolah. Lalu yang keempat, merekonstruksi rumah Hanok. Lalu yang kelima, membuat regulasi yang bersifat mengikat terkait eksistensi rumah Hanok. Kesimpulan, indeks evaluasi kegunaan dan pedoman pemeliharaan sebagai faktor teratas untuk fasilitas umum di Hanok dalam mengidentifikasi karakteristik masing-masing jenis dengan mengkategorikan fasilitas umum dari sudut pandang struktural dan kerangka pemeliharaan Hanok dapat disarankan dengan menganalisis properti tersebut. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menjaga rumah Hanok adalah ketinggian rumah, lalu elemen berorientasi manusia, wilayah rumah Hanok, lokalitas, sirkulasi udara rumah, bebas halangan, pemeliharaan, dan ruang komunal. Selain itu, standar yang lebih ketat untuk inklusi air dalam payung diperlukan ketika mempertimbangkan permasalahan arsitektur. Kesenjangan antara unsur-unsur yang diperhatikan perlunya diperbaiki atau ditingkatkan dengan pencapaian teknologi hanya karena kenyataan bahwa kondisi lapangan selalu bervariasi dan pemeliharaan yang optimal diperlukan untuk keberlanjutan dan melestarikan dan menjadikan Hanok sebagai fasilitas umum. Sekian presentasi artikel ilmiah dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.